Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat holistik yang sedang belajar tentang toga 3. Kemarin kita sudah belajar toga 1, kemudian yang kedua kita tahu sifat, rasa, afinitas dan sebagainya. Nah, kita mau perlebar lagi cakupan bahasan di toga 3 adalah tentang klasifikasi. Tapi sebelum kita masuk kepada klasifikasi, hendaknya kita paham tentang kasus yang sering terjadi kepada kita. Walaupun nanti kasus ini akan kita dalami di modul 4 holistik yang sudah kita rencanakan di tahun mendatang selama 1 tahun itu. Coba Anda lihat dari kasus ini. Ada dua atau tiga hal kasus, yaitu yang pertama adalah penyebab penyakit karena eksternal. Berarti eksternal itu sesuatu yang dari luar tubuh kita. Jadi sesuatu yang di luar tubuh kita masuk ke dalam itu. Nah, yang satu karena perubahan cuaca. Nah, ini perubahan cuaca itu nanti Anda akan ketemu cuaca panas, hujan. Kalau di Indonesia itu panas dan hujan. Terus musim peralihan dari panas menuju ke hujan, dari hujan menuju ke panas. Jadi peralihan itu ada 2 jenis yang berbeda. Terus selain peralihan ada 2 jenis yang berbeda, yaitu musim panas dan musim penghujan. Nanti musim panas ada panas di awal, panas terik, kemudian sampai menuju kepada panas kering. Mulai dari hujan yang dengan curah yang rendah sampai hujan dengan curah yang tinggi. Itu adalah pergeseran. Jadi pergeseran dari kualitas itu. Kemudian perubahan dari masa musim hujan menuju kepada musim terang, atau dari musim terang menuju musim hujan, itu akan ada masa peralihan di mana ini adalah sumber penyakit yang banyak terjadi. Kayak sekarang itu sudah masuk ke musim penghujan, itu penyakitnya nanti berbeda pada musim peralihan. Jadi musim peralihan adalah ada hubungan antara panas dengan dingin. Ini biasanya anginnya sangat kencang itu di musim peralihan. Nah, hari ini kan angin tidak begitu kencang, kemarin sudah kencang yang kemarin, walaupun nanti memungkinkan ada, tapi biasanya di awal musim hujan dengan angin yang kencang. Kalau ini curah hujan yang nanti berlebihan, yang nanti akan menimbulkan banjir dan longsor dan sebagainya. Nah, kemudian lingkungan tempat tinggal atau kerja. Misalnya kita tinggal di gunung, kita tinggal di kota, kemudian kita tinggal di antara gunung dengan kota, kita tinggal di gurun pasir, kita tinggal di hutan yang lebat, kita tinggal di gunung yang kemudian gunung mati atau gunung aktif. Itu juga cuacanya berbeda. Itu akan mempengaruhi kepada tubuh manusia. Jika orang itu tinggal di situ bertahun-tahun, maka terjadi adaptasi pada orang itu. Tapi akan berpengaruh sekali kepada pendatang. Orang yang biasanya tinggalnya di kota, kemudian dia pindah ke gunung. Nah, di awal-awal adaptasi itu akan terjadi masalah kalau tubuhnya tidak siap untuk mengadakan adaptasi. Atau orang yang di gunung tahu-tahu kemudian tinggal di kota yang dari hawa yang dingin menuju kepada hawa yang panas. Itu juga akan terjadi adaptasi, dan jika dia tidak bisa menghadapi adaptasi itu di awal-awal akan menimbulkan penyakit. Atau orang yang berada di lingkungan kerja misalnya dia kerja di pandai besi, yang dia akan berinteraksi dengan hawa panas, kemudian di peleburan logam, kemudian dia kerja di tempat nuklir. Itu biasanya hawa yang akan muncul itu akan mempengaruhi kepada tubuh. Panas yang ada di sekitarnya akan membuat cairan tubuh itu akan berkurang drastis, terutama cairan yang ada di atas. Makanya biasa orang-orang yang tinggal bekerja di tempat itu tiap minggu sekali itu dikasih susu yang sifatnya lembab, yang sifatnya mengikat kepada air dan melembabkan sistem supaya sistem tidak terlalu kering karena lingkungan pekerjaan itu. Terus ada yang tempat tinggalnya yang di lingkungan kerjaannya di tempat yang dingin-dingin, maka
dia juga harus dikasih minuman seminggu sekali atau 2 kali, itu dengan minuman yang sifatnya menghangatkan sistem supaya tidak terjadi kebekuan. Itu seperti itu. Kemudian pencemaran. Bisa jadi lingkungan yang ada itu kondusif. Dalam arti kondusif begini, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi terjadi pencemaran karena ada pabrik di situ yang akhirnya merubah situasi yang kondusif menjadi tidak kondusif karena adanya pencemaran. Nah, pencemaran itu akan mempengaruhi kepada tubuh dan membuat kasus di dalam tubuh berupa penyakit-penyakit. Kemudian yang keempat adalah bakteri, virus atau cacing. Jadi virus dari luar dia masuk ke dalam tubuh kita, bakteri dari luar dia masuk ke tubuh kita. Kemudian cacing yang dari luar, biasanya cacingnya yang bukan cacingnya yang masuk, biasanya telur cacingnya yang kecil sekali itu kemudian masuk atau termakan di dalam tubuh oleh kita, kemudian akan mempengaruhi berkembang biak di dalam tubuh kita. Ada yang bisa berkembang biak, ada yang tidak. Nah, ini makanya tidak semuanya itu akan berkembang biak, tergantung kepada kondisi lingkungan tempat cacing itu nanti berkembang atau bakteri itu berkembang. Nah, virus juga sama. Nah, ini yang dari luar. Kemudian yang dari dalam, internal, itu ada emosi. Jadi emosi itu akan mempengaruhi. Rasa marah yang berlebihan itu akan membuat suhu menjadi meningkat. Sirkulasi napas, jantung itu akan digerakkan dengan lebih cepat lagi. Kemudian panas itu kalau terus-menerus akan kemudian mengentalkan darah. Kemudian menjadikan energi naik terlalu kuat, naik ke atas sehingga menekan di puncak kepala kita, menjadikan sakit kepala dan sebagainya. Tensi juga cenderung ke naik dan sebagainya. Kemudian kalau kita stres menahan sesuatu, maka terjadi stuck. Stuck itu seperti kita melepas kuda tapi sambil kita menahannya. Atau kita mengegas mobil tapi sambil kita rem. Direm sambil digas. Itu kan ngerusak mesin itu. Itu sama dengan tubuh kita. Jadi kita menginginkan sesuatu tapi kita tahan. Tidak kita keluarkan, tidak kita loskan. Nah, loskan yang membuat kita rileks adalah mengikhlaskan sebenarnya. Jadi musuhnya musuhnya orang yang stres itu adalah mengikhlaskan, melepas itu. Ada teknik juga melepas kemudian berteriak untuk diceritakan di lapangan, itu teknik aja. Paling kuat itu tekniknya itu ya kita melepas dan pasrah bahwa semua adalah ketentuan Allah semata. Itu seperti itu. Kemudian emosi rendah diri, kita terlalu rendah diri. Rendah hati sih bagus ya, tapi kalau rendah diri itu menjadikan kita minder dan sebagainya. Akhirnya kita mengecil-kecil, maka paru-paru kita tidak bisa berkembang lebih kuat lagi, jantung tidak bisa berdegup. Karena apa? Orang yang gembira, orang yang aktif itu jantungnya akan berdenyut dengan baik, dengan seirama. Tapi orang yang rendah diri itu akan membuat dia mingkup lah atau menciut itu. Jadi paru-parunya juga dia tahan gitu. Ditahan seperti itu. Jadi level di bawahnya stres ya, level di bawahnya orang menahan sesuatu itu ya rendah diri. Jadi dia level di sana sampai akhirnya ujungnya adalah bunuh diri. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan atau kekurangan materi. Jadi kalau dia kekurangan air, kekurangan makan, atau berlebihan, itu juga akan jadi masalah. Nah, nanti di internal, nanti apa dan sebagainya kita bahas. Kemudian energi yang berlebihan, jadi energi yang ada di dalam tubuhnya berlebihan. Misalnya dia melatih pernapasan dengan teknik tertentu, makan minum biasa, dia normal lah. Tapi karena dia melatih teknik tertentu, akhirnya energinya berlebihan, dan kalau dia papatkan energinya di liver, akhirnya energi liver berlebihan. Atau ada suatu kondisi yang membuat energi itu berlebihan di situasi tempat. Ini biasanya kaitannya dengan emosi. Kemudian kaitannya dengan, ya cenderung kaitannya dengan emosi ini biasanya. Kalau berlebihan di energi. Nah, kemudian genetik. Genetik itu kecacatan. Jadi ketika janin itu dibentuk di dalam kandungan ibunya, dia membutuhkan komponen yang banyak. Mulai dari darah, mulai dari ini
terus sel-sel yang akan jadi dari induknya, dari bapak ibunya itu harus komplit. Kalau tidak komplit maka terjadi kecacatan. Nutrisi yang masuk juga tidak komplit, itu juga akan membuat kecacatan pada si anak itu sendiri. Jadi maka benar pada zaman dahulu orang kalau mau menikah itu di karantina 40 harian. Tujuannya apa? Dia diterapi, calon istri atau suami itu diterapi, kemudian dikasih nutrisi, kasih jamu, supaya apa? Dia siap ketika nanti malam pertama terjadi pembuahan, dalam posisi sel telur dan sel sperma itu dalam posisi apa? Posisi yang terbaik, sehingga nanti diharapkan anaknya juga baik. Kalau sekarang kan ini mau nikah malamnya masih di mana dan sebagainya, tidak memperhatikan itu karena dianggap kuno dan sebagainya. Ini satu kesalahan yang besar. Berarti dia tidak melihat momen pernikahan itu untuk menghasilkan keturunan itu dengan sesuatu yang baik gitu. Karena apa? Dia tidak mempersiapkannya. Jadi pernikahan hari ini kan cenderung sebenarnya berkurang nilainya, nilai katakanlah kesakralannya itu berkurang. Kalau yang dulu itu mereka benar-benar menganggap pernikahan adalah sesuatu yang harus dipersiapkan matang, baik fisik maupun mental. Sekarang apa adanya, orang sudah gede ya kawin nantinya, itu bahasanya jadi terlalu simpel. Ini tidak melihat kepada tujuan esensi dari pernikahan itu sendiri, yang nanti ujungnya anaknya itu biasanya nanti ada kecacatan dan sebagainya. Ini bisa kita lihat dari hari ini. Zaman dulu anak yang cacat mental itu sangat jarang, kecuali memang daerah yang sangat miskin dan sebagainya. Nah hari ini semua kecukupan, secara ekonomi cukupan, makan juga ada, tapi karena tidak dipersiapkan dengan baik, maka muncullah generasi-generasi yang sakit hari ini. Nah ini yang harus dipahami teman-teman. Kemudian sesudah genetik ada lagi kasus karena dosa. Jadi ada penyakit itu karena dosa. Mau dikasih obat apapun tidak bisa kecuali dia bertobat, dan Allah terima tobatnya, kemudian Allah cabut penyakitnya. Dan itu kejadiannya pokoknya kun fayakun, tidak udah keluar dari hukum sunatullah. Jadi keluar dari hukum sunatullah yang ada di bumi maksudnya. Karena Allah membuat hukum sunatullah itu di bumi itu untuk mengatur fisik manusia itu di bumi. Tapi karena Allah yang punya hukum itu, maka Allah juga punya wewenang untuk mencabut dan menggantinya kapan saja, karena yang punya itu Allah, ya Allah punya kehendak apa saja boleh gitu. Makanya dalam persoalan ini ketika ada penyakit karena dosa, kuncinya apa? Ya ke Allah. Terus kemudian pahami dosa apa yang dia perbuat, kemudian dia minta ampun, kemudian minta Allah mencabut hukumannya dalam bentuk sakit itu tadi. Nah, kemudian ada jin. Jin itu berarti kasus disebabkan sakit karena ada jin masuk. Itu jinnya masuk, itu masuk sendiri. Dalam arti kata ya mau ketempelan mau apa, atau jinnya itu seneng masuk itu. Kalau kiriman itu beda. Dia tidak ada interaksi tapi kemudian dikirim supaya masuk. Itu beda. Berarti ada pihak ketiga kalau di sini. Kalau di sini tidak ada pihak ketiga antara dia dengan jinnya saja. Nah, itu biasanya nanti di ru'yah. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah kasusnya udah di sini, sudah ini hukum dunia berkaitan hukum-hukum dunia yang mengikat kepada fisik manusia itu biasanya tidak berlaku. Misalnya ada paku masuk pada dia tidak makan paku, tahu-tahu paku masuk. Nah, itu hukum dunia sudah nggak bisa berlaku. Ya, makanya dia gantungannya kepada Allah semata. Ya, bagaimana kemudian Allah melindungi orang tersebut, kemudian membuat jin itu menjadi keluar. Itu seperti itu, sehingga nanti hal yang gaib yang kemudian terjadi, sakit itu bisa keluar dengan izin Allah. Itu seperti itu. Nah, ini gambaran daripada kasus yang terjadi yang banyak. Saya kumpulkan seperti ini. Kalau di TSM memang ada PPL, kemudian PPD, ya, penyakit dalam. Kemudian PP golongan 3. Golongan 3 itu karena kerja. Nah, ini ada tambahan lagi, berarti ini bukan internal juga bukan eksternal. Ini berarti masuknya ke ini
PPL golongan ketiga itu kecelakaan kerja, bukan kecelakaan kerja, yang lebih kadang bukan bentuknya kecelakaan, itu adaptasi hidup yang keliru, adaptasi atau trauma, ya, trauma. Jadi kecelakaan itu kan nggak masuk ke sini, eksternal, tidak masuk kepada internal, juga tidak masuk di sini. Dia tersendiri, ya karena accident lah, atau dia pola kerja yang keliru terus menerus, itu pola hidup. Itu masuk ke sini. Pola hidup ini maksudnya gerakan, bukan makanan. Kalau makanan masuk ke sini, misalnya makan yang terlalu manis, terlalu asam, itu berarti kelebihan atau kekurangan materi, itu masuknya di internal. Nah kalau di sini itu biasanya di sistem gerak. Ya, jadi ini mempengaruhi kepada sistem, ini ke sistem gerak biasanya. Nah itu, makanya nanti agak berbeda. Itu gambarannya kayak gitu. Kemudian penghubung dari eksternal dan internal, ada penghubungnya adalah makan minum. Karena apa? Orang mudah kena penyakit cuaca itu biasanya energinya turun. Nah energi turun bisa karena makanan, minuman. Bisa karena sentuhan dan penghubungnya sentuhan fisik, kena angin. Jadi kalau dia pakai jaket, nggak kena angin, nggak ada sentuhan fisik. Dia misalnya udara yang ada virusnya, kemudian dia pakai masker, itu juga terlindung. Itu. Kemudian uap dingin, uap panas itu dia masuk lewat lubang hidung. Jika tidak ada sentuhan, maka dia tidak kena. Tapi kalau sentuhan, karena dia bekerja di tempat yang panas, kemudian dia menghirup udara yang panas terus menerus, paru-parunya jadi kering, maka harus dilembabkan. Itu seperti itu. Jadi penghubungnya ini makan dan minum. Kalau ini penghubungnya apa? Keimanan. Keimanan terus gantungan dia kepada Allah kuat atau tidak. Penghubungnya di situ. Nah, kalau di sini ya berarti kaitannya dengan pemahaman. Nah, di sini pemahaman. Tapi kalau accident kan, misalnya kecelakaan apa, kita udah paham nyetirnya benar, tapi yang namanya kecelakaan ditabrak, kita udah benar, yang nggak benar yang lain gitu. Nah, itu. Atau semuanya benar, tapi karena cuaca sedang berlangsung, misalnya bersalju, mobilnya kemudian pelan-pelan aja, kemudian terjadi slip, ya itu sudah di luar kehendak kita, itu namanya kecelakaan. Maka itu ada penyakit disebabkan kecelakaan. Nah itu nanti kalau kecelakaan tidak ada foto lidah biasanya. Misalnya Pak, saya kecelakaan, kira-kira. Nah foto lidah itu diperlukan untuk memberikan ramuan yang sesuai dengan tubuhnya dia. Jadi kepentingan lidah itu bentuk ramuan yang sesuai itu apa. Tapi kalau dia kemudian luka harus dijahit, lidah pucat nggak boleh dijahit, bukan kayak gitu. Mau lidah pucat, mau lidah merah, semua harus dijahit. Cuma nanti obat yang masuk yang tidak terlalu membuat dia drop itu apa. Atau dia butuh darahnya langsung berhenti dengan cepat itu. Ya itu pemilihan itu aja. Jadi tidak ada kaitannya dengan luka sobekannya, karena luka sobek tetap harus dijahit. Itu seperti itu, hanya menentukan jenis ramuan yang memungkinkan menyembuhkan kasusnya dia tanpa berefek yang terlalu berlebihan di dalam tubuh. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya penyakit dingin, ya perlu foto lidah untuk menentukan dingin atau panas, ya itu menjadi sangat-sangat vital sekali. Itu gambarannya seperti itu. Ada pertanyaan?